Kalau misalnya memilih untuk berjalan turun, berarti mereka harus bisa menembus badai yang lagi ngamuk-ngamuknya itu. Tapi kalau misalnya mereka mau menunggu aja di situ sampai badai itu reda, mereka bisa terancam akan terkena hipotermia dan juga kehilangan nyawa karena kehabisan apa? Oksigen. Ingat, pada saat itu mereka masih ada di area dead zone. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah tentang salah satu bencana pendakian yang paling mematikan dalam sejarah gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest. Gunung Everest ini memang sudah menelan banyak korban jiwa, Wak. Tapi yang paling parah adalah pada peristiwa pendakian di tahun 1996. Pada saat itu tercatat ada 8 orang pendaki yang meninggal dunia karena terjebak dalam badai yang sangat kencang di area dead zone atau area dengan ketinggian lebih dari 8.000 mdpl. Tubuh manusia memang dirancang tidak bisa bertahan di atas ketinggian tersebut karena kadar oksigennya terlalu rendah. Kebayang nggak kalian gimana rasanya terjebak di dead zone atau zona kematian pas lagi badai? Kalau mau nekat turun kok badainya terlalu ganas sekali untuk ditembus. Tapi kalau misalnya mau nunggu badai itu reda, takutnya mereka juga keburu kehabisan oksigen dan terkena hipotermia. Penasaran kalian kan dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke kisahnya. Check it out. Oke, Wak, sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau jelasin sedikit saja tentang sejarahnya Gunung Everest, Wak, ya. Nah, jadi Wak, Gunung Everest ini adalah bagian dari pegunungan Himalaya yang juga merupakan gunung tertinggi di dunia. Nah, tingginya Gunung Everest ini mencapai 8.848 mdpl dan puncaknya berada di perbatasan Nepal dan Tibet. Nah, pada zaman dulu, Wak, penduduk Nepal ini menyebut Gunung Everest ini sebagai Sagarmatha, yang berarti Dewi Langit. Sedangkan orang-orang Tibet menyebutnya sebagai Chomolungma, yang berarti Ibu Dewi Alam Semesta. Nah, Gunung Everest ini, Wak, sebenarnya sudah mengalami proses survei yang sangat panjang. Dimulai pada tahun 1802 ketika Inggris mulai membentuk sebuah lembaga bernama Great Trigonometric Survey atau GTS yang bertugas untuk melakukan pemetaan permukaan bumi. Hingga akhirnya pada tahun 1852 GTS ini berhasil mengidentifikasi bahwa Everest adalah puncak tertinggi di pegunungan tersebut. Dan barulah pada bulan Maret tahun 1858 Sir Andrew Scott atau ketua GTS pada saat itu, Wak, secara resmi langsung mengumumkan bahwa puncak 15 atau Gunung Everest ini berada di ketinggian 29.002 kaki atau 8.839 mdpl dan berpotensi menjadi gunung tertinggi di dunia. Hasil perhitungan pada saat itu memang berbeda dengan tinggi Everest sekarang, Wak. Dari sumber yang aku baca disebutkan bahwa Everest ini mengalami kenaikan beberapa sentimeter setiap tahunnya, makanya berubah sekarang kan. Nah, baru itu, Wak, di tahun 1865 Gunung 15 ini pun diberi sebutan dengan Gunung Everest. Nah, kenapa dikasih nama Gunung Everest? Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang peneliti bernama Kolonel George Everest yang juga dulunya merupakan pendahulunya di GTS. Dan dia juga lah yang sekaligus mempelopori penelitian ini gitu. Dikasihlah nama Gunung Everest ya. Nah, tanpa menunggu waktu yang lama, Wak, pesona dari Gunung Everest ini pun langsung memikat banyak orang. Sejak tahun 1921, berbagai tim ekspedisi telah mencoba untuk mendaki Gunung Everest. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil sampai di puncak nih, Wak. Gak ada yang tahan. Nggak bisa. Sampai akhirnya pada tanggal 29 Mei tahun 1953, dua pendaki yang bernama Edmund Hillary dan juga Tenzing Norgay berhasil mencatat sejarah baru. Dimana setelah melewati proses pendakian yang sangat panjang, di hari itu pada jam setengah 12 siang mereka akhirnya tiba di puncak Everest. Dan hal ini membuat keduanya dinobatkan sebagai orang pertama yang berhasil menginjakkan kaki di puncak Everest. Nah, keberhasilan dari Edmund Hillary dan juga Tenzing Norgay ini akhirnya membuat orang-orang di seluruh dunia pun semakin berambisi lagi nih untuk juga mendaki Everest, Wak. Dimana pada tahun 1990 Nepal pun mempermudah izin pendakian ke Everest ini. Dan sejak saat itu pendakian ke Gunung Everest ini pun mulai dikomersialkan. Siapapun yang mau mendaki Everest ini wajib membayar biaya perizinan ke pemerintahan Nepal sebesar 10.000 USD atau lebih dari 148 juta rupiah kalau sekarang. Dan ini juga menjadi salah satu penghasilan Nepal terbesar
besar pada saat itu. Mau naik nggak gratis, bayar dulu kok $10.000. Zaman itu udah berapa lagi banyaknya ya kan. Dan meskipun biayanya cukup mahal, Wak, banyak juga peminatnya, tetap aja mau mereka bayar, yang penting bisa nyampe ke puncak tuh. Sampai akhirnya ada dua pendaki lainnya yang bernama Robert Hall dan Scott Fisher. Mereka berdua ini juga rela merogoh dompet mereka untuk berkali-kali mendaki ke sana, nggak sekali aja doh, berkali-kali. Scott Fisher ini berhasil mencapai puncak Everest pada tahun 1993, sedangkan Robert Hall telah 4 kali berhasil sampai di puncak Everest, di mana yang keempat-empatnya itu di tahun 1994 semuanya, Wak. Mereka berdua nih sudah berkali-kali mendaki, bayar $10.000 berkali-kali, dan Robert sama Scott inilah yang mempunyai andil besar dalam peristiwa Everest tahun 1996. Jadi mereka berdua yang kuceritain di awal ya. Nah, karena keberhasilan mereka tersebut, Wak, akhirnya keduanya pun mendirikan perusahaan ekspedisi pendakian gunung. Perusahaan milik Robert Hall diberi nama Adventure Consultant, sementara perusahaan milik Scott Fisher bernama Mountain Madness. Ya, jadi berdua ini langsung bikin perusahaan pendakian lah gitu. Selama bertahun-tahun, Wak, kedua perusahaan mereka ini saling berkompetisi untuk menarik klien supaya mau mendaki gunung bersama mereka. Sampai akhirnya pada tahun 1996, masing-masing dari mereka mendapatkan 8 klien. 8 di Robert, 8 di Scott. Total ada 16 orang yang ingin dipandu untuk mendaki ke puncak Everest. Nah, di sini nih, penasaran kan gimana cerita pendakian mereka di tahun itu? Masuk. Nah, jadi, Wak, tepatnya pada bulan Mei tahun 1996, pendakian ke Everest ini memang lagi rame-ramenya. Selain timnya Robert dan Scott ini, ada juga tim dari belahan dunia lainnya, dan juga tim pembuat video dokumenter bernama IMAX ikut mendaki di bulan itu. Dan dalam pendakian tersebut, Wak, masing-masing klien dari timnya Robert dan timnya Scott ini dikenai biaya sebesar $65.000 USD. Nggak 10.000 lagi, dong, $65.000 USD atau 968 jutaan rupiah sekarang, Wak. Biaya ini sudah termasuk perizinan, tenda, logistik, tabung oksigen, jasa guide, dan juga jasa Sherpa. Sherpa ini sebutan untuk orang lokal yang memiliki skill luar biasa dalam pendakian gunung. Ini krunya si Robert sama si Scott juga, Wak. Nah, ada tuh singkat cerita, tim Robert pun mulai melakukan pendakian pada tanggal 31 Maret tahun 1996. Pada saat itu masing-masing tim, baik timnya Scott ataupun tim Robert ini, berangkat dengan jumlah 12 orang, bukan 8 orang aja, Wak. Jadi 12 orang Scott, 12 orang juga di Robert. Dimana mereka terdiri dari 8 orang klien, 1 leader, yaitu si Robert sama si Scott ini, 2 guide, dan juga 1 Sherpa. Ya, jadi kalau misalnya 2 tim, total ada 24 orang. Dengan menggunakan helikopter, mereka pun berangkat dari Kathmandu, ibu kota Nepal, dan mendarat di bandara kecil Lukla namanya. Nah, dari sana tim Robert pun lanjut trekking menuju ke base camp Everest yang berada di ketinggian 5.637 mdpl. Nah, jadi dari titik 5.000 inilah mereka harus naik ke 3.000 lagi sampai ke puncak Everest. Jadi nggak langsung dari nol, Wak. Dari 5.000 di base camp itu. Dan setelah melewati perjalanan jauh, mereka pun akhirnya tibalah di base camp Everest di tanggal 9 April tahun 1996. Kurang lebih hampir 2 minggu tuh mereka melakukan perjalanan baru mau ke base campnya aja ya. Dan sesampainya di sana, barulah timnya si Robert ini ketemu sama timnya Scott yang memang sudah sampai sehari sebelumnya. Kumpullah di sana 24 orang kan. Nah, setelah sampai di base camp, mereka nggak bisa langsung lanjut mendaki gitu, nggak bisa. Mereka diharuskan untuk berkemah selama berminggu-minggu di sana supaya bisa beradaptasi dengan suhu dingin, udara, kadar oksigen, dan juga segala situasi yang mungkin terjadi di ketinggian tersebut. Dan proses ini disebut aklimatisasi. Ya, selama itu juga mereka akan dilatih mendaki sampai ke titik ketinggian tertentu dan akan balik turun lagi ke base camp untuk memulihkan tubuh. Dilatih terus-terusan tuh. Dan proses ini diulang berkali-kali, Wak, ya, hingga mereka berhasil beradaptasi dengan lingkungan tersebut dan hingga kondisi fisik mereka dirasa cukup fit untuk mendaki ke puncak Everest. Oke? Nah, setelah proses aklimatisasi ini selesai, pada tanggal 6 Mei tahun 1996, timnya Robert dan Scott pun bersama-sama berangkat dari base camp untuk memulai pendakian. Urutannya biar sampai di puncak nih, Wak. Dari base camp mereka harus melalui camp 1, habis itu camp 2, camp 3, camp 4. Setelah dari camp 4, ini baru masuk ke dead zone ini. Lanjut ke balkoni, South Summit, Hillary Step, barulah itu nyampe ke puncak. Ya, dan mereka berangkat
lah dari base camp sampai ke camp 1. Aman tuh. Lanjut lagi sampai di camp 2, istirahat bentar baru lanjut ke camp 3 pada tanggal 8 Mei-nya. Nah, di perjalanan menuju ke camp 3 ini Wak, ternyata terjadi kepadatan di beberapa titik karena banyak sekali pendaki yang secara bersamaan ingin ke puncak juga. Dan untuk mengatasi hal tersebut Wak, para pemimpin ekspedisi pun berdiskusi dalam rangka untuk menentukan tanggal berapa nih mereka akan ke puncak. Jadi biar nggak macet di tengah jalan gitu loh. Nah, ini kan yang ikut naik kan nggak cuma timnya si Robert sama si Scott aja, ada juga tim-timnya lain kan. Nah, ini leader-leadernya meeting dulu nih, ganti-gantian kita naik, yang nggak bisa sama-sama, nanti macet tengah jalan. Dan dari hasil diskusi itu diputuskan bahwa timnya Robert sama timnya Scott direncanakan akan sampai di puncak pada tanggal 10 Mei. Yang itu berarti mereka akan jadi rombongan pertama yang berangkat dari camp 4 pada tanggal 9 Mei itu, Wak. Jadi sebelum kelompok-kelompok yang lain dari belahan dunia yang lain yang kayak aku bilang di awal itu, kelompok Robert sama Scott inilah yang pertama kali boleh naik. Dan betul aja Wak, mereka pun hingga pada sore harinya sampailah itu di camp 4. Nah, sesampainya di camp 4 ini mereka langsung mendirikan tenda. Tapi Wak, belum sempat tenda itu berdiri, mereka dikejutkan dengan badai yang tiba-tiba datang bertiup kencang kedua rombongan nih. Mengetahui hal tersebut, Robert pun langsung memberikan instruksi. Kalau nanti malam cuacanya udah bagus, berarti kita bisa lanjut nih ke puncak. Tapi kalau cuacanya masih buruk, terpaksa kita semua harus menunda pendakian, kata Robert. Dan instruksi ini udah nggak bisa dinego lagi Wak, karena perjalanan dari camp 4 sampai ke puncak itu bisa dibilang merupakan part tersulit dari pendakian ini. Mereka akan membutuhkan waktu setidaknya 18 jam untuk perjalanan pulang pergi dari camp 4 menuju ke puncak dan dari puncak ke camp 4 balik. Mereka hanya punya waktu 18 jam. Dan bagian paling seram dari pendakian selama 18 jam tersebut adalah ketika keluar dari camp 4 nanti nih mereka sudah otomatis memasuki area yang disebut sebagai dead zone atau zona kematian. Dead zone ini adalah wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 8.000 mdpl Wak. Di sana kadar oksigen udah makin tipis. Secara teori tubuh manusia ini tidak dirancang untuk bertahan di ketinggian tersebut karena minimnya kadar oksigen yang akan membuat sel-sel dalam tubuh kita ini bisa mati. Dan untuk mengatasi hal itu, setiap pendaki akan dibekali dengan 2 tabung oksigen. Nah, Sherpa dari masing-masing tim ini, orang lokal yang jago kali mendaki ini, si Sherpa ini nantinya akan menyimpan beberapa persediaan tabung oksigen di berbagai titik untuk berjaga-jaga. Nah, 1 tabung oksigen itu bisa bertahan sampai 7-8 jam. Tabung pertama nantinya akan digunakan sampai ke puncak Everest dan tabung kedua nantinya akan digunakan untuk turun. Nah, karena ketersediaan oksigen waktu itu terbatas Wak, Robert sama si Scott, sang leader ini juga menetapkan satu aturan ketat yang tidak boleh dilanggar. Dimana waktu itu mereka mengatakan dengan tegas bahwa apapun yang terjadi, ingat ini ya, apapun yang terjadi, batas akhir perjalanan mereka menuju puncak adalah pada jam 2 siang. Siapapun yang udah sampai ataupun yang belum sampai di puncak pada jam 2 siang itu, mau tidak mau harus mulai berjalan turun. Itu nggak boleh dilanggar, jam 2 paling maksimalnya. Dan hal ini wajib ditepati Wak. Kenapa? Karena tabung oksigen mereka ini diperkirakan akan habis pada besok harinya jam 5 sore. Otomatis mereka ini juga udah harus keluar dari dead zone ini sebelum malam tiba toh. Tolong ya, ini ya perjanjian kita, pokoknya kita sampai di atas itu cuma sampai boleh jam 2 siang aja. Lewat dari itu nggak boleh. Oke, kata anak-anak si Scott sama Robert nih. Dan setelah menyampaikan instruksi tersebut, 2 leader ini yaitu Robert dan Scott pun segera menyuruh timnya masing-masing untuk berlindung di dalam tenda sembari menunggu badai reda. Ya, nah singkat cerita Wak, memasuki jam 8 malam, badai yang semula bertiup kencang itu betulan mereda nih. Robert sama Scott pun tidak menyia-nyiakan situasi tersebut. Keduanya langsung berencana akan berangkat dari camp 4 menuju puncak sebelum tengah malam di malam itu juga. Dan sebelum mereka betul-betul mendaki, Robert menekankan kembali pada seluruh kliennya bahwa tujuan utama kita bukan hanya sampai di puncak ya Bapak Ibu, melainkan kita juga harus pulang ke rumah dengan selamat. Udah diingetin kayak gitu tuh. Pokoknya tujuan utama bukan puncak. Tujuan kita yang paling utama adalah pulang ke rumah dengan selamat. Nah, penasaran guys sama perjalanan mereka menuju ke puncak ini Wak? Simak baik-baik. Nah, hari itu tepatnya pada tanggal 9 Mei tahun 1996 jam 11.30 malam,
timnya Robert memulai perjalanan dari camp 4 menuju ke titik balkoni. Tidak lama kemudian tim Scott pun segera menyusul mereka dari belakang. Nah di momen ini Wak, sebenarnya ada banyak dari kedua tim yang sudah mulai nggak fit nih. Bahkan Robert sendiri juga melihat kalau Scott, temannya yang juga pemimpin leader ini atau pemimpin ini, tampak tidak sehat dan fisiknya juga udah mulai melemah. Leader loh. Tapi meskipun banyak sekali dari mereka yang kondisinya mulai drop, mereka masih sangat bersemangat untuk bisa melanjutkan pendakian. Karena kan udah dekat juga nih puncaknya ya kan. Dan semangat itu juga lah yang dirasakan oleh salah satu timnya Robert bernama Doc Hansen, Wak. Dia nih sebenarnya udah nggak kuat jalannya tuh loh, tapi Hansen ini bertekad bahwa tahun ini aku harus berhasil. Karena ternyata Wak, setahun sebelumnya dia ini juga sudah pernah ikut nih mendaki Everest sama Robert juga, tapi dia gagal dan harus putar balik sebelum sempat sampai di puncak. Dan supaya bisa kembali mengikuti ekspedisi tersebut, Wak, Hansen sampai harus bekerja di 3 tempat berbeda untuk bisa mengumpulkan uang. Sekali naik kan $65 kan, Wak. Ini dia mau naik lagi nih tahun depannya, kayak gitulah. Dan itu pun sebenarnya duit yang dia kumpulkan untuk kedua kalinya ini, Wak, belum cukup. Untunglah Robert ini masih baik hati dan bersedia ngasih dia diskon sehingga Hansen pun bisa ikut untuk yang kedua kalinya dan menjadi semakin semangat lagi. Nah, tapi sayangnya semangat pendakian yang begitu menggebu-gebu itu harus terbentur dengan satu peristiwa yang sangat-sangat tidak mengenakan. Jadi ceritanya sudah masuk di tanggal 10 Mei tahun 1996 jam setengah 6 pagi, Wak. Mereka semua berhasil melewati titik balkoni dan juga titik South Summit. Nah dari South Summit menuju ke puncak Everest mereka harus ngelewatin apa? Mereka harus melewati satu area yang dipenuhi oleh batuan es dan juga tebing-tebing curam yang bernama Hillary Step. Dan untuk bisa melewati itu semua, Wak, pendaki ini harus ditopang menggunakan tali yang disebut sebagai fixed rope. Ya, jadi nanti mereka ini akan mendaki tebing tersebut dengan berpegangan pada fixed rope ini, Wak. Nah, tapi pada saat kedua tim ini sudah sampai di Hillary Step dan akan melanjutkan mendaki ke puncak, kalian tahu, di momen itu mereka dibuat terkejut karena ternyata fixed rope-nya belum terpasang di tebing tuh, Wak. Padahal seharusnya sebelum para tim sampai di sana, fixed rope ini udah harus dipasang. Tugas siapa nih? Tugas Sherpa dari masing-masing tim harus udah dipasang sama mereka. Tapi waktu datang kok nggak ada tali ini. Mengetahui hal tersebut tuh yang marah lah Robert sama si Scott ini kan. Kok bisa nih belum pada dipasang? Kalau mau dipasang sekarang ya makan waktu lagi lah. Ingat weh, kita nih lagi ada di dead zone, kata mereka. Nah mengetahui Robert sama Scott yang kesal, Sherpa ini pun jawab, maaf Pak, karena tadi sore sampai malam kan ada badai Pak. Jadi kami nggak bisa nih naik buat masang fixed rope itu. Dan keadaan tersebut pun membuat situasi langsung chaos, Wak. Karena nggak mau semakin membuang waktu, akhirnya 2 guide dari timnya Scott ini pun, yaitu Neil dan Anatoly, kan masing-masing tim kan ada 2 guide kan. Nah 2 guide dari timnya si Scott ini pun langsung buru-buru memasang fixed rope tersebut. Dan di momen itu nih Han, entah kenapa, entah karena kecewa atau karena alasan yang lain, 4 tim dari timnya Robert, bukan 4 tim, 4 klien dari tim Robert memilih untuk kami nggak mau lanjutin, kami mau turun. Mereka adalah John Tass, Stuart, Lowe, dan juga Frank. Turun mereka berempat nih. Sisalah 12 orang klien ya kan. 8 punya si Scott, 4 punya si Robert. Nah singkat cerita, fixed rope yang dipasang sama Anatoly itu pun akhirnya terpasang, Wak. Dan setelah melewati berbagai lika-liku pendakian yang tidaklah mudah, pada jam 1 siang beberapa orang pun akhirnya berhasil sampai di puncak. Sejenak mereka merayakan keberhasilan tersebut dan tidak lama kemudian mereka pun segera berjalan turun. Bentar aja nih, nyampe jam 1 siang masih kan? Set. Turun, turun Wak, cukup. Nah memasuki jam 2 siang Wak, sebagian besar klien dari timnya Scott udah pada sampai puncak nih. Tapi di momen itu Scott sebagai leader tim malah masih tertinggal di belakang karena dia terkendala kesehatan. Waktu terus berjalan sampai jam 2:30 siang, Robert dan beberapa kliennya baru juga nyampe. Terus menyusul jam 3:45 siang, Scott pun akhirnya tiba di puncak. Sesampai di sana Robert nggak langsung buru-buru turun, Wak. Dia masih menunggu satu kliennya yang masih dalam perjalanan, yaitu siapa? Doc Hansen. Yang tadi aku cerita dia sampai kerja di 3 tempat buat ngumpulin uang kedua kalinya nih, masih di bawah. Ditunggu sama si Robert kan, udah, kalian turunlah dulu, aku mau nunggu si Doc. Tapi sayangnya Wak, ditunggu Hansen nggak muncul juga. Akhirnya di situ Robert pun memutuskan untuk turun juga nih duluan bersama klien-klien yang lain. Nah pas si Robert ini lagi berjalan turun, Wak, dia berpapasan sama Hansen. Hansen ini masih mau naik puncak nih dia. Nah di situ Robert langsung ingatkan, Hansen udah putar balik aja, waktunya udah terlalu sore.
sore, udah nggak cukup lagi nih Do. Nah tapi Hansen Wak yang merasa udah sangat dekat dengan puncak ini tetap kekeh Wak, nggak mau nyerah dia. Dan karena nggak tega melihat Hansen mendaki sendirian dalam kondisi yang sudah sangat lemah ini, Robert pun akhirnya luluh hatinya Wak. Dia pun langsung membantu memapah Hansen mendaki ke atas. Akhirnya berkat bantuan dari Robert, pada jam 4 sore Hansen pun berhasil sampai di puncak. Dengan bantuan siapa? Robert. Dan aku yakin sampai sini kan pasti banyak yang bertanya-tanya. Nadia, halo, bukannya tadi aturannya sangat-sangat jelas dan ketat ya kalau mereka ini harus turun pada jam 2 siang, ya kan? Lah ini kenapa Scott sama Robert, kedua leader dalam pendakian ini malah melanggar aturan yang mereka buat sendiri nih? Tadi aja si Scott masih maksain muncak kok udah waktu jam 3.45. Si Robert juga gitu. Dia baru nyampe puncak di atas jam 2 dan dia juga masih mengulur waktu demi bisa mengantarkan Hansen ke puncak lagi ya. Bingung kalian kan, Wak? Nah, di sinilah, Wak, apa yang terjadi setelah mereka melanggar peraturan itu. Ini part yang sangat-sangat menegangkan, kalian harus simak baik-baik. Nah jadi Wak ceritanya pada saat itu setelah berhasil sampai di puncak, melalui kontak radio, Robert ini segera langsung mengabari hal tersebut sama Helen. Helen ini siapa? Timnya yang memang berjaga di base camp. Pada waktu itu kan udah sore kali nih Wak. Nah pas Helen tahu kalau ternyata Robert masih ada di puncak, dengan nada khawatir dia bilang, "Halo Pak Robert, kok ini udah sama siapa di sana? Klien yang lain gak gimana? Cepatlah turun sekarang juga, ada sore loh ini." Di situ Robert jawab, "Yang lain udah pada turun kok. Aku sekarang sama Hansen dan juga Scott. Oke, kalau gitu kalian harus segera keluar dari sana. Menurut perkiraan cuaca akan ada badai di area dead zone hari ini. Jadi kalian nggak boleh nunda waktu lagi, cepat turun," kata si Helen. Nah mendengar informasi tersebut, Robert langsung segera mengajak Scott dan Hansen untuk turun juga. Tapi entah kenapa Wak, Scott malah menolak ajakan Robert. Dia menyuruh Robert, "Udah kok turun aja duluan. Aku mau sedikit lebih lama di sini. Aku mau istirahat dulu, fisik aku udah kelelahan," kata si Scott. Akhirnya dengan berat hati Robert pun turun sambil memapah Hansen yang memang kondisinya juga udah makin parah, naik aja udah ngos-ngosan nih kan. Nah pas mereka berdua lagi berjalan turun ke bawah Wak, sebuah bencana mahadahsyat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya akhirnya terjadi. Dalam waktu yang sangat singkat, awan-awan mulai bergerak ke area tersebut. Aduh merinding aku. Angin tiba-tiba berhembus kencang, langit pun seketika gelap pekat. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, hujan salju turun dengan begitu deras. Cuaca di Everest yang dalam keadaan normal aja dinginnya bukan main kan Wak. Ini mendadak berubah menjadi berkali-kali lipat lebih dingin. Meski mereka sudah pakai jaket super tebal kali, mereka semua tetap menggigil kedinginan sampai ke tulang Wak. Dan kondisi tersebut juga semakin parah karena kabut putih tebal itu juga turun menyelimuti puncak Everest. Jarak pandang mereka semakin terbatas dan hal ini sangat berbahaya karena bisa membuat mereka kesasar lah ya kan. Saat itu matahari sebentar lagi juga akan mau terbenam Wak, dan sebuah badai yang selamanya akan menjadi kenangan pahit bagi mereka tiba-tiba mengamuk dengan sangat ganas. Ketika badai ini mulai menerjang, hanya Anatoly, masih ingat kalian timnya Scott yang tadi pasang fix rope tuh, untungnya dia sudah berhasil sampai ke camp 4 sebelum matahari terbenam. Sisanya klien-kliennya masih tersebar di sepanjang jalur pendakian. Di momen itu mereka betul-betul dilema Wak. Kalau misalnya memilih untuk terus berjalan turun, berarti mereka harus bisa menembus badai yang lagi ngamuk-ngamuknya itu. Tapi kalau misalnya mereka mau menunggu aja di situ sampai badai itu reda, tentu nyawa mereka juga jadi taruhannya lah Wak. Mereka bisa terancam akan terkena hipotermia dan juga kehilangan nyawa karena kehabisan apa? Oksigen. Ingat, pada saat itu mereka masih ada di area dead zone Wak, ngeri kali ya kan, ya Allah. Nah di tengah situasi yang sudah makin tidak terkendali, dua guide yang bernama Neil dan juga Michael ini dengan gagah berani langsung melakukan aksi penyelamatan. Anatoly yang udah lebih dulu sampai di camp 4 juga ikut Wak, balik bergerak naik lagi untuk menyelamatkan mereka-mereka yang masih terjebak di dalam badai. Dan setelah dibantu oleh 3 guide tadi, di momen itu semua orang tetap harus memutar otak mencari cara agar bisa turun. Karena bagaimanapun di tengah situasi itu mereka semua sama-sama sedang berjuang menyelamatkan nyawa masing-masing Wak. Jadi udah di situasi kayak gitu, walaupun kau udah bayar $65.000 ya, kau nggak bisa mengandalkan bantuan guide ataupun Sherpa. Walaupun tetap akan dibantu sama mereka gitu, tapi nggak usah banyak berharap lah. Mereka semua sekuat tenaga berusaha berjalan turun, dan ketika beberapa dari mereka sudah sampai di area balkoni yang dikit lagi mau nyampe di camp 4 itu, 2 klien dari timnya Robert yang bernama Beck dan juga Yasuko tiba-tiba
terpleset jatuh hingga tidak sadarkan diri, Wak. Di tengah badai yang masih berkecamuk itu, para pendaki mencoba membangunkan keduanya ini. Tapi mereka tetap nggak bergerak juga dan terlihat sudah seperti tidak bernyawa nih. Alhasil apa? Para pendaki yang lain pun segera langsung beranjak meninggalkan mereka, Wak. Macam mana? Gak mungkin mau dibopong mereka kan? Dan setelah para pendaki itu pergi, sebuah keajaiban tiba-tiba terjadi, Wak. Kalian tahu? Beck Withers yang dikira udah meninggal tadi itu, Wak, secara mengejutkan dia membuka matanya balik, Wak. Nah pas si Beck ini terbangun, dia melihat kalau ternyata badainya belum reda. Dan tidak jauh dari tempatnya tergeletak, dia juga melihat Yasuko yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Beck pun berusaha mendekati Yasuko untuk bisa membangunkan Yasuko. Tapi sayangnya usahanya itu ternyata sia-sia karena di momen itu Yasuko sudah kehilangan nyawanya, Wak. Sedih. Akhirnya karena pada saat itu Beck Withers ini udah tinggal sendirian, dengan berat hati dia pun beranjak meninggalkan jasad Yasuko dan mulai tertatih-tatih berjalan turun menuju ke camp 4. Nah, terus kabarnya Scott sama Robert nih gimana Nadia? Nah jadi, Wak, di momen itu Scott Fisher nih sebenarnya juga udah mulai berjalan turun ke area South Summit, tapi kondisinya udah sangat-sangat lemah, Wak, hingga akhirnya membuat pergerakan si Scott ini pun terhambat. Setelah mencoba berjalan perlahan-lahan, Scott akhirnya ambruk di atas hamparan salju yang menyelimuti Everest. Nah di saat yang bersamaan ada nih satu Sherpa dari timnya Scott sendiri yang bernama Lobsang, kebetulan sedang berada nggak jauh dari si Scott, Wak. Mau dibantunya leadernya kan. Dengan lirih Scott langsung berkata, aku udah nggak kuat lagi Lobsang, aku sangat sakit. Ayo Pak, kita turun Pak, aku bantu kau. Udah kau bantu aja yang lain, nanti panggilkan Anatoly untuk bawakan oksigen ke sini, kata Scott. Nah dah tuh singkat cerita, Lobsang pun berjalan turun menemui si Anatoly tadi. Dan setelah Anatoly ini mendengar kabar bahwa Scott masih terjebak di sekitar South Summit, tanpa pikir panjang dia pun langsung naik lagi ke atas untuk menyelamatkan leadernya ini, Wak. Tapi sayangnya ketika Anatoly telah berhasil menembus badai dan sampai di titik di mana Scott berada, Wak, di momen itu dia melihat bahwa Scott Fisher sudah tertidur dalam kondisi membeku untuk selama-lamanya. Meninggal Scott di situ. Padahal Anatoly udah datang bawain oksigen, loh, meninggal. Gimana terlambat? Nah, sementara di sisi lain pada jam 6 sore, Robert, leader satu lagi ini, sempat menghubungi Helen untuk ngabarin bahwa Helen, aku masih terjebak nih di area Hillary Step sama Doc Hansen. Tolong antarin tabung oksigen ke sini karena oksigen milik Hansen udah mau habis. Kata siapa? Robert. Nah, pada awalnya, Wak, Ang Dorje, Sherpa dari tim Robert ini sudah menaruh 4 buah oksigen di daerah South Summit yang memang berada sedikit ke bawah dari lokasi Robert dan Hansen sekarang. Tapi Andy Harris atau guide dari timnya Robert yang tadi melewati area tersebut mengkonfirmasi bahwa di sana udah nggak ada oksigen, bro. Di situ udah nggak ada lagi oksigen yang 4 biji kotak di sana, nggak ada. Akhirnya Harris lah, Wak, yang memutuskan untuk naik kembali ke atas untuk menemui si Robert sama si Hansen dan mengantarkan oksigen persediaannya. Tapi nggak sampai 4 biji, Wak. Nah sembari menunggu kedatangan Harris ini, Robert masih terus berusaha untuk membawa Hansen berjalan turun sedikit demi sedikit. Tapi sayangnya, Wak, pada saat itu tabung oksigen milik Hansen udah betul-betul habis. Hansen pun langsung ambruk seketika. Robert telah mengabarkan pada Helen tentang kondisinya dan juga kondisi Hansen. Dan karena kondisi Hansen ini udah macam orang di ujung tanduk, Wak, beberapa dari mereka yang ada di base camp menyarankan Robert untuk Robert, kau tinggalkan saja Doc Hansen di situ. Takutnya kalau misalnya Robert ini kekeh masih mau nungguin Hansen, Wak, malah bisa jadi nanti Robert ikutan kenapa-napa ya kan. Mendengar saran tersebut, Robert seketika langsung ditolaknya, Wak, nggak mau dia. Aku nggak bisa ninggalin Hansen di sana sendirian ya. Akhirnya apa? Robert memilih untuk menunggu oksigen dari Harris yang ada di bawah sambil terus mengerahkan segala tenaganya untuk membawa Hansen turun. Robert juga menyiapkan tali yang akan mereka gunakan untuk turun, dan pas dia nengok ke belakang, waktu dia nengok ke belakang untuk menjemput Hansen tadi, Wak, tepat di momen itu Doc Hansen tiba-tiba menghilang. Robert nggak tahu waktu itu Hansen kemana hilangnya, Wak. Yang jelas nggak mungkin Hansen ini berjalan pergi karena dia buat berdiri aja dia nggak bisa. Dan besar kemungkinan pada saat itu Hansen jatuh terperosok ke tebing. Dan ketika Andy Harris akhirnya tiba di sana untuk memberikan oksigen, semuanya sudah terlambat. Karena apa? Karena Hansen sudah tiada. Tabung oksigen yang dibawa sama Harris ini pun akhirnya dipakailah sama si Robert. Karena waktu itu juga oksigen Robert udah mulai habis, Wak. Dan gak lama kemudian mereka berdua pun, Harris sama Robert pun berusaha untuk turun lagi. Tapi sayangnya semakin lama badai justru semakin ganas, Wak. Gelapnya malam juga membuat jarak pandang mereka terbatas. Karena tidak punya pilihan lain, pada malam itu Robert
Robert dan Haris pun hanya mampu bertahan dengan berdiam diri di sana. Di sisi lain, Helen yang berada di base camp pun langsung mengumpulkan tim yang akan menjemput Robert. Rencananya mereka akan langsung berangkat pada saat subuh nanti setelah badai ini mereda. Mereka juga terus mencoba menghubungi Robert melalui kontak radio, tapi sayangnya sampai menjelang pagi Robert belum juga menjawab kontakan itu. Hingga akhirnya di jam 4:43 pagi, Robert yang ternyata sempat tidak sadarkan diri itu pun akhirnya terbangun, Wak. Dan kalian tahu, tepat ketika Robert terbangun, dia melihat bahwa dirinya hanya tinggal sendirian. Tadi kan berdua sama Haris kan, nggak ada Harisnya, Wak. Haris menghilang entah kemana. Ya Allah. Dan sama seperti Hansen, besar kemungkinan pada saat itu Haris juga sudah jatuh terperosok ke bawah tebing. Robert pun langsung segera menghubungi Helen untuk mengabarkan bahwa Doc Hansen dan juga Andy Haris sudah tiada. Dalam komunikasi tersebut, Helen mendengar suara Robert sudah semakin habis, Wak. Mereka nggak tahu seberapa lama lagi Robert dapat bertahan di atas sana. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menghubungi istrinya Robert, yaitu Jan Arnold, agar dapat memotivasi suaminya nih, bisa memotivasi Robert supaya bisa bertahan sedikit lebih lama lagi. Dan FYI waktu itu Jan ini lagi di rumahnya dia, Wak, lagi hamil pula 7 bulan. Dan Helen pun langsung hubungi Jan dan menghubungkannya ke radio milik Robert. Dengan perasaan campur aduk, Jan berkata, "Hai sayang, bagaimana kabarmu? Hai my love, aku sedikit kedinginan tapi aku baik-baik saja. Aku tahu kamu kuat. Matahari sebentar lagi akan menghangatkanmu sayang. Kamu harus terus bergerak ya sayang ya. Aku sama anak kita menunggu kepulangan kamu." Di momen itu tangan sama kakinya Robert ini sebenarnya udah membeku, Wak. Beku. Tapi berkat Jan istrinya, dia pun punya dorongan semangat untuk bisa berusaha lebih keras lagi. Tim dari Basecamp juga sudah mulai bergerak nih ke atas untuk bisa mengantarkan oksigen dan juga logistik. Dan by the way, terus klien-kliennya Robert sama Scott ini gimana Nadia? Udah ada yang nyampe Basecamp, Wak. Yang terjebak di atas itu yang cuma yang tadi ku sebutin aja. Udah balik lagi. Tapi sayangnya, Wak, sebelum mereka semua atau tim bantuan ini sempat sampai ke lokasi Robert, tanpa diduga-duga, badai yang sangat ganas itu balik lagi. Datang lagi badai, Wak. Nah, karena kondisi ini tidak memungkinkan untuk mendaki, mereka pun langsung meninggalkan oksigen dan logistik yang mereka bawa di tengah jalan tuh, ditaruh di sana. Dengan berat hati mereka meminta Robert untuk, "Robert, tolong kau pelan-pelan turun ke lokasi itu, kami udah tinggalkan oksigen sama logistik. Ini badai datang lagi, maafkan kami, tolonglah kau pelan-pelannya turun ke bawah." Dan di saat yang bersamaan, Helen juga terus-terusan mengabari Jan tentang kondisi terkini mereka. Dengan perasaan yang sangat hancur, Jan meminta untuk disambungkan kembali dengan kontak radionya Robert, Wak. Robert yang suaranya udah mau habis ini pun bilang, "Hai sweetheart, bagaimana kabarmu?" kata dia. Sambil menangis Jan bilang, "Aku sedang memikirkan kamu sayang, apa sekarang kondisi kamu udah lebih hangat sayang? Aku gak sabar loh nunggu kamu pulang," kata Jan kan. Robert waktu itu sempat terdiam bentar, Wak. Sampai akhirnya dia bilang apa? "Sayang, bisakah kau menyapa anak kita untukku? Kurasa aku tidak punya kesempatan untuk menemui mereka. Tolong maafkan aku," kata dia. Mendengar ucapan Robert itu, Jan langsung menangis sejadi-jadinya. Nah, inilah dia part yang bikin mengiris hati ini, Wak. Untuk menghibur istrinya yang sedang hamil besar itu, dengan suara selembut mungkin, Robert berkata, "Aku mencintaimu sayang, tidurlah dengan nyaman sayangku. Tolong jangan terlalu khawatir." Dan gak lama kemudian apa, Wak? Telepon tertutup. Dan sayangnya itu adalah percakapan terakhir antara Jan dan Robert, Wak. Besok paginya di tanggal 12 Mei tahun 1996, ketika tim berusaha untuk menghubungi Robert kembali, sang leader dari ekspedisi Adventure Consultant itu sudah tidak lagi menjawab. Di momen itulah mereka yakin bahwa Robert Hall sudah tiada. Kematian Robert ini juga semakin menambah catatan panjang tentang betapa kelam dan mematikannya pendakian Everest pada tahun 1996 ini. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang bencana pendakian Everest di tahun 1996, sebuah kejadian yang sangat mematikan hingga membuat 8 orang pendaki kehilangan nyawanya. Korban dari timnya Robert yaitu Yasuko, Andy Haris, Doc Hansen, dan juga Robert Hall, sang leader. Sedangkan korban dari tim satunya lagi yaitu tim Scott adalah sang leader sendiri yaitu Scott Fisher. Dan berdasarkan sumber yang aku baca, 3 korban lainnya ini berasal dari tim Indo-Tibetan Border Police yang kebetulan juga ikut mendaki pada saat itu, Wak. Jadi 5 dari tim mereka berdua, 3 dari tim lain. Dan selain 8 korban tersebut, alhamdulillah semuanya bisa diselamatkan. Walaupun memang banyak dari mereka yang mengalami luka fisik ringan sampai berat, Wak. Dan FYI beberapa hari kemudian ketika tim pembuat video dokumenter IMAX gantian mendaki ke puncak
puncak, Wak. Di sanalah mereka melihat jasad Robert dan Scott yang memang masih ada di situ. Keduanya tertidur tenang dengan diselimuti salju Everest untuk selama-lamanya. Dan buat kalian yang penasaran kali gimana kabarnya Jan Arnold, istrinya Robert, Wak. 2 bulan setelah kematiannya Robert, dia berhasil melahirkan seorang bayi perempuan. Anak itu diberikan nama Sarah, sesuai dengan nama yang memang selalu disebut sama Robert semasa dia hidup. Kisah ini betul-betul memang mengiris hati kali, Wak. Sampai-sampai kisah ini juga diadaptasi menjadi film dan buku kan. Kalian tahu lah. John Crocker atau jurnalis dari timnya Robert. Jadi waktu itu kliennya Robert ini salah satunya John Crocker ini merupakan jurnalis, Wak. Yang selamat yang ada pada saat kejadian ini, Wak. Dia juga menulis kisah ini di dalam buku yang berjudul Into Thin Air. Dan berdasarkan buku tersebut, kisah ini juga diangkat menjadi film yang berjudul apa? Everest. Kalau kalian penasaran, kalian boleh nonton filmnya, tapi siap-siaplah kalian menangis. Wah, sedih kali filmnya, ya Allah. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.